Here begins the interview with the devil. I have uncovered the secret code by which I can pick up your thoughts. I have come to ask you some very plain questions. I demand that you give me direct and truthful answers. Are you ready for the interview, Mr. Devil? Yes, I am. But you must address me with more respect. During this interview, you will address me as Your Majesty. By what right do you demand such royal respect? You should know I control 98% of the people of your world. Do you not think that entitles me to rate as royalty? Video ini adalah lanjutan part 2 pelajaran dari buku Outwitting the Devil. So, kalau lo belum nonton video yang sebelumnya, gue saranin lo tonton dulu, baru abis itu lo balik tonton video ini. By now, mungkin lo merasa sepanjang hidup lo abisin untuk ngedrifting. But don't worry, you're not alone guys, because I was once a drifter too. Dan sekarang gue juga masih dalam perjalanan untuk menjadi orang non-drifter. Makanya gue tahu kalau prosesnya itu panjang dan kita di sini sama-sama untuk belajar improve setiap hari. Kayaknya emang hampir semua orang dulunya tuh drifter ya, karena didikan parents and school system yang emang nge-lead people untuk jadi drifter. So, setelah interview yang panjang antara Napoleon Hill sama The Devil, si Napoleon Hill ini ngasih 7 tips supaya orang bisa nge-break free dari habit of drifting dan supaya mereka bisa nge-reach their true potential in life. Tapi sebelum gua kasih tahu 7 tipsnya, The Devil bilang untuk lu bisa berhenti menjadi drifter, first lu harus punya willpower yang sangat besar. Bukan cukup besar ya, tapi sangat-sangat besar dari dalam diri lu sendiri. Lu harus punya the hunger and ambitious. Oke, sekarang siapin diri dan mental lu karena sebentar lagi kita akan belajar pelajaran dari buku Outwitting the Devil yang akan merubah hidup kita selamanya. Are you ready guys? Hi guys, my name is Rebecca. Gue suka sharing topik tentang wellness, self-love, and growth mindset. Jangan lupa subscribe ya, karena lu bakal dapetin banyak banget hal positif dan insight baru lainnya dari channel ini. Here are the 7 steps. Number 1, definiteness of purpose. Maksudnya lu harus punya tujuan hidup. Lu harus punya goal yang mau lu capai. Yang bener-bener dari diri lu sendiri. Bukan mimpi orang tua lu, bukan impian pasangan lo. Karena kalau lo nggak mau mikirin tujuan hidup, lo bakal mengadopsi tujuan-tujuan dari orang lain. So many people I have met, mereka bilang bahwa mereka tuh nggak tahu apa tujuan hidup mereka. Ya karena mereka nggak mau mikirin. Anak lulus sekolah SMA ditanyain, abis ini lo mau ngapain? Pasti bakal bingung jawab. Karena pas di sekolah, mereka nggak diajarin to find what they want in life. Makanya untuk nentuin jurusan kuliah aja, mereka pada bingung. Biasanya malah orang tuanya yang nyuruh-nyuruh anaknya untuk masuk jurusan tertentu. Anaknya disuruh masuk bidang kedokteran, padahal passion anaknya adalah di bidang arsitek atau musik. Tahu nggak, di kantor gua, majority of employee-nya mereka tuh kerja nggak sesuai jurusan kuliah. Temen gua ada tuh, jadi pas kuliah dia jurusan hukum, tapi pas kerja sekarang, dia di bidang IT. Jauh banget nggak tuh? Orang yang nggak tahu apa tujuan hidupnya itu seperti orang yang tersesat. Lu harus punya tujuan hidup, lu harus punya goals yang mau dicapai. Jadi arah hidup lu tuh jelas, clear. Lu tahu lu mau kemana. Jangan terombang-ambing sana-sini dan baru bergerak kalau ada yang kasih tahu. Lu harus pakai pikiran lu guys. If you don't use your mind, you will lose it. Dan lu bisa mulai pakai pikiran lu sekarang untuk mikirin what is your definite of purpose. Nomor 2, mastery over self. Discipline equals freedom. Jangan kalah sama diri lu sendiri. Orang yang sukses dan rajin, mereka juga merasa males kayak kita. Bedanya mereka bisa menguasai diri. Mereka punya self-control yang kuat dan disiplin. Mereka tuh bergerak bukan dengan perasaan. Duh, gue males banget hari ini. Udahlah, gue gak usah nge-gym, besok aja. Heck no! Kalau lu punya self-mastery, gue merasa males hari ini, tapi gue bakal tetap nge-gym karena gue punya disiplin. That's it. Jangan lemah dan kalah sama diri lu sendiri. Makanya, sampai ada quotes, it's you versus you. Karena musuh lu bukan orang lain. You battle with yourself every single day. Gak usah mikirin mau menguasai dunia atau menginvasi planet lain. Kuasain dulu tuh diri lu. Deal with your trauma dan belajar self-discipline. Nomor 3, learn from adversity. Gue yakin semua orang tuh pasti pernah mengalami kesusahan atau kegagalan dalam hidup. Gak mungkin enggak. Orang sesukses Elon Musk aja, dia pernah loh mengalami kegagalan besar dalam hidupnya. Tonton aja dokumenterinya di Netflix, kalau lu nggak percaya. Yang bikin seseorang akhirnya bisa nge-reach their full potential adalah orang yang mau belajar dari kegagalannya. Kalau lu mencoba sesuatu, terus lu gagal, dan lu nyerah, terus nyalahin keadaan, berarti lu masih dikontrol sama the devil. Tapi kalau lu sadar, oke,
gue gagal nih, gue kalah. Tapi failure is only temporary defeat. Gue bakal belajar dari kegagalan dan gue akan bangkit dengan strategi yang baru. Di situ, the devil nggak punya kontrol atas lu. Jadi kalau lu mau pegang kendali atas hidup lu sendiri, jangan pernah give up ataupun nyalahin situasi yang sulit, tapi learn from adversity and be better. Selalu ada pelajaran yang bisa didapat dari semua kegagalan. Trust me, it's a blessing in disguise. Nomor 4, control your environment. Sepinter apapun lu, tapi kalau pergaulan lu salah, lu bakal rusak dan gak akan mengalami kemajuan. I'm speaking from my own experience, dan gue juga melihat sendiri orang terdekat gue. Gue kenal orang yang emang dari dulu dia tuh cerdas banget. Super duper pinter, tapi pertemanannya salah. Tempat tinggalnya salah. Tetangganya semua suka gosip. Family-nya toxic dan pasangannya goblok. Tahu nggak, dia nggak bisa naik. Dia di drag down terus ke bawah sampai jurang. In the lowest point. Gue menyaksikan sendiri, dan pada waktu itu dia nggak punya support system sama sekali dan nggak ada satupun orang yang berpikiran positif. But now, setelah berpuluh-puluh tahun, dia mulai improve. Kehidupannya membaik setelah dia tuh pindah tempat tinggal dan sekarang punya lingkungan pergaulan yang lebih baik serta positif. Abis ini lu tonton deh video YouTube gue yang judulnya Wrong Friend. Di situ gue akan ceritain tentang gimana gue terpengaruh sama lingkungan pertemanan gue. It's a good video by the way. My point is, tindakan lu jangan mau terpengaruh atau terinfluence sama lingkungan dan keadaan lu. Tapi lu yang harus punya kendali atas hidup lu guys. Contoh, di lingkungan lu orangnya males semua. Ya lu jangan terpengaruh males. Lu yang harus stand out dan jadi role model. Inspire them, understand? Nomor 5, time. Apapun yang lo lakuin sekarang, semuanya akan jadi 1000 kali lebih buruk atau menjadi 1000 kali lebih baik with time. Waktu adalah aset paling berharga tapi juga the cheapest. Makanya orang tuh suka membuang-buang waktu karena mereka merasa waktu itu murah. No, everything you do now is compounding. Lo ngelakuin 1% habit buruk aja, di masa depan siap-siap lu bakal menerima konsekuensinya. Tapi juga sebaliknya, lu ngelakuin 1% aja investment di hal-hal yang baik. Misalnya setiap hari lu selalu sempetin berolahraga 15 menit aja setiap hari. Di masa depan, kesehatan lu bakal lebih ahead dibanding teman-teman lu yang gak pernah olahraga seumur hidup. Pokoknya inget, keputusan kecil apapun yang lu ambil setiap hari, itu bakal tetap terakumulasi. Nah, untuk hasilnya baik atau buruk tergantung apa yang lu pilih sekarang. You are free to choose, but you're not free from the consequences of your choices. Selanjutnya nomor 6, harmony. Hidup lu tuh harus balance guys. Dan lu harus jadi main actor yang mendominasi kehidupan mental, spiritual, dan aspek lain dalam kehidupan lu. Kalau di Jepang itu istilahnya ikigai atau nilai kehidupan. Jadi lu tuh punya alasan untuk hidup. Ini lebih ke the way of life. Jadi lu tuh punya alasan untuk bangun setiap pagi dan bahagia setiap hari. Nah, selanjutnya yang nomor 7, ini yang terakhir, yaitu caution. Lu harus berpikir dulu sebelum memutuskan untuk ngelakuin sesuatu. Tadi di tips pertama lu udah belajar tentang definiteness of purpose ya, yaitu lu harus punya tujuan hidup atau goal. Nah, caution ini artinya lu harus bikin plan-nya. Gimana rencana lu untuk ngeraih tujuan? Apa yang bakal lu lakuin? What is your plan? Ini tuh part dimana lu benar-benar menggunakan kemampuan berpikir lu. Lu bebas mau berpikir sekreatif mungkin atau sekritis mungkin, yang penting lu menggunakan pikiran lu. Itu semua adalah 7 langkah supaya lu bisa berhenti dari habit of drifting dan supaya lu bisa nge-reach your true potential. Semua yang udah lu pelajari akan bermanfaat dan membawa perubahan hidup kalau lu memutuskan untuk mempraktekannya guys. Alright, jangan lupa hit like and subscribe, terus share video ini ke temen lu ya supaya informasi jadi lebih bermanfaat. Follow IG gue juga di @kang_recommend. Thank you so much for watching. I'll see you in next video. Bye!